Bab 4466, Aku kakekmu. Kamu berbicara omong kosong, kalian berdua baru saja tidur bersama. Zhu Qingxiu berkata dengan marah. Nona Zhu, saya tidak tidur dengan laki-laki. Kata Dev terdiam beberapa saat. Zhu Qingxiu tiba-tiba merasa bahwa dia telah mengatakan hal yang salah dan melirik ke arah Dev dengan ekspresi malu di wajahnya. Kemudian dia menatap ke arah Fan Xianbo dan berkata, jangan gunakan pikiran kotormu untuk melihat orang lain. Kami berdua tidak bersalah. Ketika Qing Qingbai keluar, Zhu Qingxiu sedikit tersipu. Bagaimanapun juga, Qing Qingbai sepertinya tidak benar. Dev telah melihatnya telanjang, apakah ini masih dianggap tidak bersalah? Ho, lihat dirimu, kamu menjadi terkenal setelah berlatih. Siapa yang akan percaya dengan apa yang kamu katakan? Saat kamu berada di Sekte Wanjian, kamu berpura-pura menjadi orang suci, tapi siapa yang tahu kamu adalah wanita lepas? Fan Xianbo mengejek Zhu Qingxiu. Aku benar-benar tidak menyangka adik perempuanku adalah orang seperti itu. Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku akan mencobanya di Sekte Wanjian. Adik perempuannya berkulit putih, cantik, dan berkaki panjang. Aku mengintipnya saat dia sedang mandi. Saudara-saudara lainnya juga menyerang Zhu Qingxiu dan Jingxi secara pribadi. Hal ini membuat tubuh halus Zhu Qing bergetar. Adik perempuan, tolong serahkan buku rahasia slip giok itu, dan aku akan segera pergi. Jika kamu masih ingin berada di Sekte Wanjian, aku juga bisa memberimu posisi yang lebih tua. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kalian berdua tidak hanya akan terbunuh saat itu, aku juga akan membiarkan adik-adik junior ini merasakan kecantikanmu. Tapi ada banyak adik laki-laki yang rakus terhadap tubuhmu. Kamu harus memikirkannya sendiri. Fan Xianbo mulai mengancam Zhu Qingxiu dengan hal semacam ini, yang sangat tidak tahu malu. Fan Xianbo, kamu bukan manusia. Zhu Qingxiu tidak tahan setelah mendengarkan kata-kata Fan Xianbo. Pedang panjang di tangannya diarahkan langsung ke Fan Xianbo. Tapi Fan Xianbo tidak takut sama sekali, dan berkata dengan ekspresi jijik, adik perempuan, apakah kamu masih ingin bertarung denganku? Percaya atau tidak, aku bisa membuatmu melepas semua pakaianmu dalam 3 gerakan. Anda. Wajah Zhu Qingxiu dipenuhi amarah, tetapi dia tahu bahwa Fan Xianbo benar. Kekuatannya tidak sebanding dengan Fan Xianbo. Jika dia benar-benar mengambil tindakan, Fan Xianbo mungkin benar-benar melepas pakaiannya. Tetapi jika dia tidak mengambil tindakan dan membiarkan Fan Xianbo menghinanya, Zhu Qingxiu akan tetap marah. Saat ini, Zhu Qingxiu merasa sangat tidak berdaya. Aku tidak bisa mengalahkanmu, aku tidak bisa mengalahkanmu, kamu tidak bisa memarahiku. Nona Zhu, serahkan kakak-kakak senior yang tak tahu malu ini padaku. Dev berdiri di depan Zhu Qingxiu, pedang pembunuh naga di tangannya sedikit gemetar. Orang-orang ini sangat tidak tahu malu sehingga Dev tidak tahan lagi. Dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Melihat Dev hendak mengambil tindakan, Fan Xianbo tersenyum menghina dan berkata, kamu adalah biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan dan kamu masih ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan yang cantik. Kamu bahkan tidak tahu apa milikmu kebajikannya sendiri adalah. Kebajikan macam apa saya ini, Anda akan tahu jika Anda mencobanya. Aura Dev mulai memenuhi udara. Kalian, karena kalian sedang mencari kematian, kalian tidak bisa menyalahkanku, tapi aku tidak pernah membunuh orang tak dikenal, jadi datang dan sebutkan namaku. Fan Xianbo sangat teliti dan meminta Dev untuk melaporkan status keluarganya. Dev mengucapkan 2 kata dengan tenang. Bang. Begitu kata, Dev keluar dari mulutnya. Pedang di tangan beberapa saudara junior di belakang Fan Xianbo jatuh ke tanah dengan suara yang tajam. Fan Xianbo sendiri terhuyung dan hampir jatuh ke tanah, menatap Dev dengan tidak percaya. Apakah kamu Dev yang diburu oleh Demon Salad Alliance dengan upeti 100 tahun? Wajah Fan Xianbo menjadi sedikit jelek. Ya, itu kakekmu dan aku. Dev mengangguk. Ketika Fan Xianbo melihat Dev memarahinya, kali ini dia tidak hanya tidak marah, dia malah mundur 2 langkah. Seorang biksu tingkat ke-7 di alam kesengsaraan diburu oleh aliansi penyegel iblis dengan pengorbanan 100 tahun. Setelah sekian lama, aliansi penyegel iblis kehilangan pasukan dan jenderal, tetapi Dev baik-baik saja alasan untuk ini. Bab 4467, apa artinya ini? Meskipun Fan Xianbo jahat, dia tidak bodoh. Adik-adik, Dev ini sangat berharga. Jika kita menangkapnya dan menyerahkannya ke Demon Ceiling Alliance, kita akan menghasilkan banyak uang. Ayo kita lakukan bersama. Orang ini hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7. Kita banyak sekali, jadi pasti tidak ada masalah. Fan Xianbo berkata kepada adik-adik di belakangnya. Kakak laki-laki, aliansi setan Feng mengirim orang, dan mereka adalah biksu Mahayana tingkat 4. Mereka semua pada akhirnya mundur. Bisakah kita melakukannya? Salah satu rekan magang junior, Nuo bertanya. Ketika Dev mendengar ini, dia tahu bahwa orang-orang ini sedang membicarakan Tianluo Tianxia dan lainnya. Hanya dalam waktu singkat, orang-orang ini mengetahui berita mundurnya Tianluo Tianxia dan yang lainnya. Kali ini,
reputasi orang-orang ini sebagai pengkhianat dapat dikonfirmasi lebih lanjut. Mungkin ketika aliansi penyegel iblis menyerang Sekte Wanjian, orang-orang ini akan menjadi pengkhianat dan menutup formasi pelindung sekte. Orang ini pasti memiliki seseorang untuk membantunya. Jika tidak, bagaimana dia, seorang biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan, bisa mengalahkan alam Mahayana tingkat 4? Itu pasti tidak mungkin. Kami kebetulan menangkap orang ini saat para pembantunya pergi. Ini kesempatan bagus. Cepat lakukan, kalau tidak pembantunya akan datang dan kita akan mendapat masalah. Fan Xianbo mendesak. Beberapa rekan magang saling memandang dan merasa bahwa Fan Xianbo benar, jadi mereka mengambil pedang yang jatuh dan menuju ke arah Dev dalam sekejap. Fan Xianbo tidak mengambil tindakan, tetapi bersembunyi dan mengawasi. Dia ingin saudara-saudara ini menguji Dev. Benar bahwa Dev berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, tetapi jika dia menyembunyikan budidayanya dan dengan sengaja berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau, itu akan menjadi masalah. Jadi orang ini, Fan Xianbo, membodohi beberapa rekan magangnya untuk mengambil tindakan, sementara dia menonton dari pinggir lapangan. Saudara-saudari ini juga memiliki aura di sekujur tubuh mereka, dan mereka saling membunuh dengan serangan mereka. Bagaimanapun, Dev layak dipuja selama ratusan tahun dari Demon Ceiling Alliance. Menghadapi beberapa orang, Dev tersenyum ringan dan benar-benar menyingkirkan pedang pembunuh naga. Orang-orang ini semua berada di alam kesengsaraan, dan bahkan yang terbaik pun tidak berada di alam kesengsaraan tingkat 9. Untuk menghadapi orang-orang ini, jika kamu menggunakan pedang pembunuh naga, itu tidak menghormati pedang pembunuh naga. Tubuh Dev melompat, lalu dia mengetukkan jari kakinya, dan dalam sekejap, aliran energi spiritual keluar dari jari kaki Dev. Nafas spiritual ini langsung merobek udara dan mengguncang kehampaan. Di mata Fan Xianbo, perilaku ceroboh Dev tampak seperti dia hanya berpura-pura. Bagaimanapun, Dev sedang menghadapi biksu yang berada di alam kesengsaraan tingkat tertinggi. Bahkan biksu Mahayana tingkat pertama tidak akan bisa bertindak begitu tenang ketika dihadapkan pada serangan beberapa biksu tingkat atas di alam kesengsaraan. Lampu. Sekarang dia dapat menyimpulkan bahwa Dev tidak hanya pamer, tapi dia benar-benar mampu. Itu tergantung pada hasilnya. Apa artinya ini? Para biksu yang bergegas mendekat sedikit bingung sesaat ketika mereka menghadapi nafas spiritual Dev seperti air capung. Dev menyingkirkan pedangnya dan melepaskannya. Namun dengan ujung jari kaki ini, semburan energi spiritual meledak. Apakah Anda ingin mengalahkan mereka dengan ini? Apakah ini terlalu meremehkan mereka? Beberapa orang yang dibenci langsung meledak dengan aura yang lebih kuat dan bergegas menuju Dev tanpa mengelak. Boom! Tetapi ketika orang-orang ini meremehkan nafas spiritual Dev yang diketuk ringan, tiba-tiba nafas spiritual meledak di dekat mereka. Gelombang udara yang mengerikan menyapu seperti tsunami. Orang-orang ini sepertinya terlempar oleh peluru artileri. Mereka berteriak dan terbang mundur satu per satu. Kemudian mereka jatuh dengan canggung ratusan meter jauhnya, membuat lubang yang dalam di tanah. Tanah menimbulkan asap dan debu yang membumbung tinggi, dan orang-orang ini tidak bergerak dan tidak bisa bangun. Asap dan debu perlahan menghilang, dan pemandangan menjadi sunyi. Murid Fan Xianbo tiba-tiba menyusut, dan dia merasa sedikit bodoh. Bab 4468 adalah bakat. Dia menemukan bahwa saudara-saudara junior itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan mereka tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Anda harus tahu bahwa Dev hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, dan tidak satupun dari orang-orang ini yang setinggi Dev, tetapi sekarang mereka dikalahkan oleh Dev secepat capung. Dalam hal ini, rasanya seperti berada pada level yang sangat berbeda. Dari sudut pandang ini, Dev pasti menyembunyikan kekuatan aslinya. Sekarang kekuatan sebenarnya Dev pastilah alam Mahayana, dan kemungkinan besar dia telah mencapai alam Mahayana tingkat kedua. Apakah kamu tidak ingin mengujiku? Apakah kamu sudah mengujiku sekarang? Dev memandang Fan Xianbo sambil mencibir dan berkata, "Aku tidak menyangka kamu benar-benar menyembunyikan kekuatanmu, tapi menurutku kamu hanya berada di alam Mahayana tingkat kedua, dan kamu hanya setara denganku. Kamu tidak perlu terlalu sombong." Fan Xianbo mendengus dingin, membalikkan tangannya, dan menemukan pedang panjang berwarna merah di tangannya. Setelah Fan Xianbo mengeluarkan pedang panjangnya, aura di tubuhnya tiba-tiba berubah. Aura di tubuhnya seperti lubang hitam yang suram, memberikan perasaan yang tak terduga. "Kamu bukan pedang dari Sekte Wanjianku. Dari mana asal pedang jahatmu?" Zhu Qingxiu melihat pedang panjang di tangan Fan Xianbo dan langsung bertanya dengan keras. Tidak mungkin pedang panjang yang dikenakan oleh Sekte Wanjian mereka terlihat seperti ini. Dev juga sedikit menyipitkan matanya dan melihat pedang merah di tangan Fan Xianbo. Dia merasakan aura pedang merah itu mirip dengan aura pedang berdarah di tangan Tian Luo. Anda harus tahu bahwa Tian Luo adalah seorang kultivator iblis, dan Fan Xianbo ini adalah kakak laki-laki dari Sekte Wanjian, sekte-sekte Zheng Zheng yang terkenal dan jujur. Bagaimana pedang panjang yang mereka gunakan bisa serupa? Pedangnya kemungkinan besar adalah hadiah dari aliansi penyegel iblis. Kamu harus tahu bahwa ada terlalu banyak hal untuk para penggarap iblis di aliansi penyegel iblis.
Sepertinya kakak laki-laki sepertimu telah menjadi anjing dari aliansi penyegel iblis. Jika ini masalahnya, tidak mengherankan jika sekte Wanjianmu dihancurkan oleh aliansi penyegel iblis. Dev berkata pada Zhu Qingxiu. Setelah mendengar ini, Zhu Qingxiu memandang Fan Xianbo dengan marah dan bertanya, Fan Xianbo, apakah ini benar? Apakah kamu benar-benar mengkhianati sekte tersebut? Apakah kamu benar-benar menjadi anjing dari Demon Sealing Lions? Apakah kamu telah menyakiti guru dan seluruh sekte kita? Zhu Qingxiu sangat bersemangat, memegang pedang panjang di tangannya, dan matanya dipenuhi amarah. Adik perempuan, jangan bicara omong kosong, dan jangan dengarkan rumor orang lain. Semua yang saya lakukan hanyalah untuk merevitalisasi sekte Wanjian. Karena Anda tidak ingin menyerahkan slip giok rahasia, maka saya akan. Pedang merah di tangan Fan Xianbo tiba-tiba terayun. Semburan darah langsung memenuhi area itu sejauh ratusan meter. Hati-hati, Dev menarik Zhu Qingxiu kembali dan menebas dengan pedang pembunuh naga. Namun, pedang Dev kosong, dan energi darahnya menyebar. Dev tidak menyadari bayangan Fan Xianbo. Orang ini benar-benar melarikan diri, dan dia berlari dengan sangat tegas sehingga dia bahkan tidak peduli dengan saudara-saudaranya yang masih hidup atau mati. Sial, orang ini berbakat, dia membodohiku. Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Melihat Fan Xianbo, jelas dia ingin bertarung dengan Dev, tetapi siapa yang tahu bahwa orang ini sudah berencana untuk melarikan diri. Dev melihat Fan Xianbo ingin melawannya, jadi dia tidak siap jika orang ini melarikan diri. Tidak ada yang menyangka bahwa Fan Xianbo, yang pada awalnya penuh dengan niat membunuh dan penuh semangat juang, akan melarikan diri begitu dia berbalik. Dev bahkan tidak bisa bereaksi, kalau tidak, dia tidak akan pernah membiarkan orang ini melarikan diri. Sialan, biarkan dia kabur, kalau tidak aku pasti akan membunuhnya untuk membalaskan dendam saudara-saudara dari sekte Wanjian. Melihat Fan Xianbo melarikan diri, Zhu Qingxiu mengertakkan gigi dan berkata, lari saja, kupikir dia akan menemukanmu cepat atau lambat. Lagi pula, kamu masih memiliki buku rahasia di slip giok. Dia tidak memiliki buku rahasia di slip giok, dan dia tidak punya cara untuk mengendalikan Wanjian. Sekte. Saya telah menemukan rumput otot dewa. Saya akan segera menghubungi Ji Yun. Kita bisa kembali. Dev berkata pada Zhu Qingxiu. Bab 4469, saya menjadi sukarelawan. Zhu Qingxiu mengangguk, Dev menggunakan slip giok untuk memanggil Ji Yun kembali, lalu mereka bertiga naik pesawat dan bergegas ke kota Zujia. Ketika dia tiba di kota Zujia, Dev tidak beristirahat, tetapi menggunakan rumput otot dewa untuk berlatih ramuan. Hanya butuh 1 hari untuk menyiapkan ramuannya, dan setelah meminumnya, luka bakar di wajah Zhu Qingxiu secara ajaib menghilang. Hal ini membuat Zhu Qingxiu merasa berterima kasih kepada Dev. Bagi wanita, penampilan sama dengan kehidupan. Zhu Yuanji, bersama 2 saudara perempuannya Zhu Qingxiu dan Zhu Qingyue, menghibur Dev dengan hangat. Tuan Dev, kedua wanita saya diselamatkan oleh Anda. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Kami di kota Zujia tidak memiliki sumber daya berharga, tetapi ada sebotol darah spiritual yang diturunkan dari nenek moyang kami, yang konon mengandung darah naga. Saya bersedia memberikan ini kepada Tuan Dev. Kata Zhu Yuanji, mengeluarkan botol pemurnian roh putih dan menyerahkannya kepada Dev. Dev mengambil botol di tangannya dan langsung merasakan nafas yang kuat menuju wajahnya. Aura ini sangat ganas, tapi membuat Dev sedikit familiar. Ketika kesadaran spiritualnya memasuki botol pemurnian roh, Dev menemukan bahwa ada bayangan naga pengembara yang terus-menerus berenang di dalam darah di dalam botol. Dev sedikit menyipitkan matanya, terlihat sedikit terkejut. Direktur Zhu, apakah darah naga ini benar-benar diturunkan dari nenek moyang kita? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, jika sekarang, dengan kekuatan Zujia Zenku, akan sulit menghadapi monster biasa sekalipun, apalagi mengumpulkan darah naga. Tuan Dev, apakah darah naga ini palsu? Zhu Yuanji juga tidak mengerti, dia hanya tahu bahwa itu diturunkan dari nenek moyangnya. Itu tidak benar. Menurutku naga ini pasti sangat kuat. Dengan kekuatan Zujia Zen. Dev tidak melanjutkan pembicaraan, bagaimanapun juga, kekuatan Zujia Zen saat ini sangat buruk. Tidak ada alam Mahayana di seluruh kota Zujia. Jika Zhu Qingxiu tidak dikirim ke sekte Wanjian, mustahil mencapai alam Mahayana. Hei, sebenarnya, kota Zujia kami mengalami momen kejayaannya ribuan tahun yang lalu. Tetapi setelah perang antara dewa dan iblis, kota Zujia kami menurun, dan sekarang menjadi semakin buruk. Zhu Yuanji menghela nafas dan berkata. Melihat ini, Dev buru-buru mengikuti Zhu Yuanji untuk meminta maaf, dan mereka berdua mulai minum. Setelah minum hingga larut malam, Dev kembali ke kamar yang telah disiapkan untuk dirinya sendiri. Tepat ketika Dev hendak berbaring, pintu tiba-tiba terbuka dan Zhu Qingxiu dengan gaun putih masuk. Wajah Zhu Qingxiu telah disembuhkan. Dengan wajahnya yang halus, sosoknya yang anggun, dan kulitnya yang putih, dia memang cantik. Cahaya bulan menyinari ruangan dan menerpa Zhu Qingxiu. Gaun putih Zhu Qingxiu tampak sangat tembus cahaya di bawah sinar bulan.
Dev hanya melihat sekali dan tercengang. Karena dari gaun putih tembus pandang itu, Dev menemukan bahwa tidak ada apapun di dalam Zhu Qingxiu. Meskipun dia pernah melihat Zhu Qingxiu tanpa pakaian, perasaan kabur saat ini membuat darah Dev melonjak. Tuan Dev, Anda telah banyak membantu saya dan saya tidak dapat membalasnya. Saya harap saya dapat memuaskan Anda malam ini. Kata Zhu Qingxiu, dan benar-benar berjalan menuju Dev. Lalu dia melempar Dev dengan keras dan menjatuhkannya. Nona Zhu, tidak, saya bukan orang seperti itu, dan saya tidak membutuhkan Anda untuk memberikan kompensasi apapun hanya karena saya baik kepada Anda. Dev mendorong Zhu Qingxiu menjauh. Tuan Dev, saya mengajukan diri, Anda tidak perlu merasakan tekanan apapun. Zhu Qingxiu terus mendekati Dev. Nona Zhu, kamu benar-benar tidak bisa. Dev terus mundur. Tapi tidak ada cara untuk mundur, jadi dia dijatuhkan lagi oleh Zhu Qingxiu, lalu dia memeluk Dev dengan erat, berencana untuk berkomunikasi lebih jauh. Dev sedikit bingung saat mencium aroma feminin di tubuh Zhu Qingxiu. Pria mana yang bisa menahan godaan seperti itu? Tapi saat Dev hendak menyerang, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Bab 4470, Bajingan. Dev, kamu bajingan, kamu berjanji untuk menjadi laki-laki saya, tapi sekarang kamu bermain-main dengan wanita lain. Berkat kamu, aku dihukum oleh ayahku dan harus hidup terisolasi selama 10 tahun. Kamu membuatku sangat sedih. Suara Lin Keting benar-benar terdengar di telinga Dev. Dev gemetar, mendorong Zhu Qingxiu menjauh, dan kemudian bergegas keluar kamar. Nona Zhu, ini benar-benar tidak mungkin. Saya tidak ingin Anda salah paham. Saya menyelamatkan Anda hanya untuk tidur dengan Anda. Kamu harus istirahat lebih awal. Aku perlu mencari tempat untuk memulihkan kekuatan spiritualku. Membantu kamu membuat ramuan akan menghabiskan banyak biaya. Setelah mengatakan itu, sosok Dev menghilang. Melihat tempat di mana Dev menghilang, Zhu Qingxiu tertegun, dia tidak mengerti, bagaimana Dev bisa menolak permintaannya. Apa karena aku kurang cantik? Atau kamu sedang dalam kondisi yang buruk? Hush. Zhu Qingxiu tidak bisa mengerti, tapi masih pergi dengan ekspresi malu di wajahnya. Dev tidak ingin berpikir bahwa meskipun Zhu Qingxiu mengambil inisiatif, pada akhirnya akan sia-sia. Dan pada akhirnya, dia malah membuat dirinya terlihat seperti pelacur. Dev tiba di hutan puluhan mil jauhnya dari kota Zujia. Dia tidak lagi berani tinggal di kota Zujia, Zhu Qingxiu takut dia akan memakannya. Nona Lin, ada apa denganmu? Mengapa kamu dikurung untuk memikirkan kesalahanmu? Setelah berhenti, Dev bertanya pada Lin Keting. Dev benar-benar tidak mengerti mengapa Lin Keting dihukum. Jangan khawatir, meskipun aku memberitahumu, itu tidak akan ada gunanya. Berhentilah bermain-main dengan wanita. Ini baru 10 tahun. Itu berlalu dalam sekejap mata. Kalau begitu, aku akan menemukanmu lagi. Lin Keting tidak mengatakan ya kepada Dev, lagi pula, itu tidak ada gunanya. Dev tidak mungkin datang ke kota Sun Moon, dan dia tidak dapat mencapai kota Sun Moon sama sekali. 10 tahun. Aku. Dev ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi ternyata dia tidak dapat menghubungi Lin Keting. Dev sendiri bahkan tidak tahu di mana dia akan berada 10 tahun lagi. Meskipun 10 tahun bukanlah apa-apa bagi seorang biksu. Tapi bagi Dev, itu terlalu lama. Mungkin 10 tahun kemudian, dia sudah memiliki sekelompok istri dan selir di sekelilingnya, dan sebuah rumah yang penuh dengan anak dan cucu. Lin Keting sedang mencarinya, dan dia takut dia harus menjadi kecil. Tanpa disadari, Dev memikirkan wanita di sekitarnya. Yuki, aku ingin tahu di mana kamu berada. Bella, Elena, Hani, Mia, Nora. Apakah kamu baik-baik saja? Aku tidak tahu kapan aku bisa bertemu denganmu lagi. Dev memikirkan adegan bermain di antara banyak wanita, sungguh indah. Aku tidak ingin memikirkannya lagi, ayo berlatih. Dev menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu itu di benaknya. Mengeluarkan botol linjing, Dev langsung mengeluarkan darah naga di dalamnya. Sebuah bola darah melayang di udara, dan di sekitar darah itu, sepertinya ada naga spiritual kecil yang mengalir terus-menerus, memancarkan udara yang agung. Itu hanyalah darah naga. Darah bangsawan yang dikandungnya dan keagungan yang dipancarkannya benar-benar berbeda dari monster biasa. Dev menembakkan bola api tertinggi, dan kemudian darah berubah menjadi aliran kabut di api tertinggi. Dan kabut itu berangsur-angsur mengembun dan berubah menjadi bentuk naga. Jelas sekali, naga ini baru saja bertransformasi dan belum bisa dianggap sebagai naga sungguhan. Dev memandang naga di depannya, tetapi untuk sesaat dia tidak tahan menyerapnya untuk membantunya berlatih. Meskipun naga ini berjarak ribuan mil dari naga emas Dev, tidak mudah untuk berubah dari ular piton menjadi naga tidak peduli seberapa keras naga ini berlatih. Sekarang ia telah berubah menjadi naga dan sudah memiliki bagian dari garis keturunan naga. Tapi ketika Dev ragu-ragu, lampu merah tiba-tiba menyala, langsung menyerap naga yang mengembun kabut.
Dev tertegun dan dengan cepat melihat sekeliling, hanya untuk menyadari bahwa lampu merah itu ternyata adalah kristal naga Chen Biking. Aura yang diubah dari darah naga diserap oleh kristal naga Chen Biking. Bab 4471, kembali. Meskipun Dev tidak tahu bahwa kristal naga ada di tangannya dan dia memiliki kontak dengan Chen Biking, tetapi karena kristal naga mengambil inisiatif untuk menyerapnya, Dev tidak dapat menghentikannya. Di masa depan, Dev akan mengandalkan kristal naga ini untuk menemukan Chen Biking dan yang lainnya, dan menemukan menara penekan iblis. Menara penekan iblis menekan semua naga. Dev juga ingin menemukan pemilik menara penindas iblis dan bertanya kepada orang ini apa kebenciannya karena mengikuti klan naga. Dini hari berikutnya, Dev menemukan Zhu Yuanji. Dia ingin membawa Zhu Qingyue kembali ke dinasti Xiao. Karena dia telah berjanji pada Xiao Feng, Dev harus melakukannya. Zhu Yuanji tidak menghentikannya, tapi dia masih memiliki kekhawatiran lain, dan itu adalah Qi Yuankun dari kota Qijia. Meskipun Qi Heng sudah mati dan kota Qijia tidak kuat, bagaimanapun juga, kota Qijia telah terhubung dengan aliansi penyegel iblis di belakang layar. Jika Qi Yuankun masih menimbulkan masalah bagi kota Zujia, itu akan sulit ditangani. Kalau begitu, aku akan memusnahkan keluarga Qi sehingga Direktur Su tidak perlu khawatir. Setelah Dev selesai berbicara, sosoknya menghilang dalam sekejap. Hanya butuh setengah hari bagi Dev untuk kembali, dan berita kehancuran kota Qijia juga sampai ke kota Zujia. Karena kota Qijia telah memilih untuk bergabung dengan aliansi penyegel iblis, Dev tidak akan lagi memiliki tekanan psikologis atau kekhawatiran apapun saat dia menjadi pembunuh. Semua orang di aliansi penyegel iblis pantas mati. Dev hendak pergi bersama Zhu Qingyue, tetapi Zhu Qingxiu memandang Dev dan berkata, aku akan ikut denganmu juga. Mau kemana denganku? Dev sedikit terkejut. Saya bisa pergi ke Laut Mati dan berlatih di pulau manapun. Dalam hal ini, Fan Xianbo tidak akan dapat menemukan saya. Kalau tidak, aku akan membawa buku rahasia slip giok itu, dan Fan Xianbo tidak akan menyerah. Ini akan membawa bencana ke kota Zujia. Kata Zhu Qing kultivasi. Dia memutuskan untuk terus berlatih di pulau di Laut Mati. Ketika dia cukup kuat suatu hari nanti, dia akan menghidupkan kembali sekte 10.000 pedang. Melihat perkataan Zhu Qingxiu masuk akal, Dev hanya bisa mengangguk setuju. Kasihan Zhu Yuanji, dia baru saja tinggal bersama putrinya selama beberapa hari, dan kedua putrinya akan pergi lagi. Namun Zhu Yuanji sangat senang mengetahui kedua putrinya baik-baik saja. Ayah, setelah aku pergi ke dinasti Xiao, aku pasti akan sering mengunjungimu. Jangan khawatir. Jika waktunya tiba, aku akan mengajakmu tinggal di dinasti Xiao sebentar, sehingga kamu bisa merasakan keagungan kota kekaisaran. Zhu Qingyue meraih tangan Zhu Yuanji dan berkata, Oke, gadis-gadisku semua akan sukses. Zhu Yuanji tersenyum dengan senyuman di wajahnya, lalu melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi, jangan buang waktu. Zhu Qingyue dan Zhu Qingxiu keduanya menaiki pesawat tersebut, dan kemudian pesawat tersebut perlahan lepas landas. Zhu Yuanji melihat pesawat itu lepas landas, dan air mata mengalir tak terkendali. Dalam sekejap, Zhu Yuanji tampak jauh lebih tua. Pesawat itu terbang menuju Laut Mati. Saat mencapai tepi Laut Mati, langit sudah gelap. Dev tidak berada di dalam pesawat tersebut, tetapi berdiri tepat di atas pesawat tersebut, memandangi Laut Mati yang luas dan matahari terbenam. Zhu Qingxiu juga mencapai puncak pesawat. Dia tahu bahwa waktunya untuk pergi sudah tiba. Saya ingin tahu apakah saya akan memiliki kesempatan untuk bertemu Dev lagi setelah pergi kali ini. Mungkin ini terakhir kali mereka bertemu. Ketika Zhu Qingxiu sampai di puncak pesawat, dia melihat Dev berdiri di bagian depan dengan tangan di belakang punggung. Matahari terbenam menyinari Dev, yang membuat orang merasa seperti sedang melamun. Zhu Qingxiu menatap punggung Dev dan tiba-tiba sedikit mengernyit. Dia menemukan gumpalan aura aneh datang ke arah Dev dari segala arah, dan Dev berdiri tak bergerak di depan pesawat. Merefleksikan matahari terbenam di langit, bayangan mengembun menjadi hantu di belakangnya. Hantu-hantu itu tampak seperti naga raksasa, masing-masing bercokol di belakang Dev. Roh naga sejati. Zhu Qingxiu sangat terkejut. Saat ini, dia merasa sedikit malu. Bagaimana statusnya bisa layak untuk Dev? Bersambung.